Ketika daun-daun berguguran, angin berhembus sepoi-sepoi, terbentang langit kuning keemasan, menandakan kejayaan sebuah negeri. Tetapi, ada batu kecil di pinggir jalan yang bisa mengguncang dan mengakhiri dinasti negeri ini, disebabkan kesombongan calon pemimpin negaranya. Batu kecil itu adalah Temon, dia yang akan mengguncang dan akan menghancurkan negeri kerajaan ini. Saat ini Temon pulang dari hutan ke desanya. Di tengah jalan kereta kuda kerajaan, dan puluhan pengawal kerajaan berjalan cepat dan sengaja akan menabrak Temon. Tapi kenyataannya apa yang terjadi? Kuda kereta yang akan menabrak Temon ketakutan, sehingga membuat kereta terlepas dari kemudi dan terbanting. Pengawal kerajaan kaget dan berteriak khawatir. Putra mahkota, putra mahkota, putri. Di dalam reruntuhan kereta kuda keluarlah putra mahkota dan putri Anna. Para prajurit bergegas menghampiri putra mahkota. Sedangkan Temon berjalan seolah tidak terjadi apa-apa, dan kejadian ini tidak ada hubungannya dengan dia. Hai anak desa, siapa yang mengizinkan kamu pergi? Anak desa pembuat onar, sangat menyedihkan. Oh, hai. Sepertinya ada yang bicara denganku. Kurang ajar. Sebenarnya kamu anak desa, bicara lancang dengan kami. Pengawal, tangkap dan penjarakan anak desa ini. Apa salahku? Pertama, kamu telah mengganggu perjalanan kami. Yang kedua, kamu telah lancang pada kami, sehingga itu sudah cukup membuat kamu digantung di tiang gantungan. Saya tidak kenal dengan Anda, tapi sepertinya Anda belum pernah melihat keindahannya dunia. Baiklah, ini adalah perkenalan kecil dari saya. Temon mengeluarkan palu sakti. Apa yang akan dilakukannya? Hahaha. Buat apa kamu mengeluarkan mainan itu? Orang-orang malang. Kenapa mereka bertemu dengan bosku? Temon menggunakan mutiara menghilang, pergi cepat dari tempat itu, membawa si kuning anjingnya. Palu sakti melesat ke langit, menimbulkan guncangan dunia. Langit yang terang menjadi gelap. Langit bergemuruh, awan dan petir kacau. Palu sakti menjadi sebesar gunung, turun membawa gravitasi bumi, dan menghantam daratan. Stop ini tidak sesuai dengan naskah. Sang kreator tak ingin Temon mengeluarkan ultimate, itu sangat biadab. Kita ulang pola serangan Temon. Dengan mutiara berlari cepat, Temon melesat tidak memberi kesempatan, menggayunkan palu sakti ribuan kali. Menghantam kepala para pegawai tanpa ampun, lolongan kesakitan di mana-mana. Putra mahkota tak luput dari penyiksaan Temon. Peristiwa ini sangat cepat, sehingga putra mahkota tidak sempat menghindar. Semua terkapar di tanah, babak belur, sehingga orang tua mereka mungkin tak mengenal mereka. Tapi tunggu, Putri Anna pun tak luput dari pemukulan Temon. Temon memukul seorang wanita. Apa Temon tidak bisa membedakan pria dan wanita? Luar biasa ini, di luar imajinasi. Kata para pengawal, Anda adalah putra mahkota. Saya ucapkan terima kasih karena Anda sudah menghibur saya. Kamu sangat kurang ajar. Terima kasih atas pujiannya. Apakah putra mahkota sedang memuji seseorang? Ada apa dengan sikap Temon? Merasa senang dan bangga, apakah orang kurang ajar adalah sesuatu? Kamu telah memukuli kami, terutama wajahku ini. Kamu pukuli juga. Kamu tidak boleh pukul wajah wanita.
kami akan membalas 1000 kali dari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Temon, tinggal di desa Batu Angin. Si kuning termenung kenapa Temon memberitahu identitasnya. Dari karakter bosnya, ia tahu bosnya sedang merencanakan sesuatu, pasti perangkap. Baiklah, putra mahkota, putri. Sampai jumpa lagi. Kuning, mari kita mengunjungi teman-teman kita. Mungkin kita perlu sedikit persiapan. Siap, bosku. Temon tidak kembali ke desa tapi pergi ke hutan lagi. Apa yang ia rencanakan? Hari ini matahari bersinar indah, menerangi tembok istana yang megah. Tapi berbeda dengan suasana di dalam istana, sejak pemukulan putra mahkota dan putri Ana, terjadi keributan yang luar biasa di dalamnya. Karena sang raja tidak ada di tempat, putra mahkota bertindak sewenang-wenang. Putra mahkota bersikap tidak masuk akal, menggerahkan ribuan pasukan hanya untuk menangkap seorang anak 10 tahun yang berada di desa Batu Angin. Saat ini pasukan putra mahkota melintasi hutan. Ada sesuatu yang tidak biasa dengan suasana hutan. Begitu sepi dan mencekam, ada perasaan diawasi melanda di setiap hati para prajurit, firasat buruk menghantui mereka. Saat ini pasukan putra mahkota melewati tebing gunung yang terjal dan berkabut. Tiba-tiba bola api meluncur dari atas menghantam pasukan putra mahkota. Pasukan putra mahkota bercerai-berai dan panik, serasa mereka telah masuk jebakan musuh. Dari jauh mereka melihat sesuatu yang mengerikan. Monster. Monster harimau sebesar gunung. Monster sebesar gunung dengan aura pembantaian. Bukan satu tapi ada dua. Yang lainnya adalah singa, tak kalah besar juga. Kita kembali dulu. Temon memanggil teman-temannya berkumpul di danau dalam gua. Temon menceritakan perselisihannya dengan putra mahkota. Temon yakin putra mahkota pasti membalas dendam, maka itu Temon akan menyiapkan jebakan. Selain itu, Temon bermaksud bereksperimen untuk meningkatkan kekuatan teman hewannya dengan darahnya, karena darahnya adalah darah murni leluhur para binatang. Dari warisan ingatan ayahnya yang ditanam dalam pikiran Temon, peningkatan kekuatan memerlukan tubuh yang kuat untuk menerima penyerapan esensi darah leluhur binatang, dan yang kedua memerlukan ramuan regenerasi tubuh. Karena dalam prosesnya si penerima akan dihancurkan sel-sel tubuhnya diganti dengan sel-sel yang baru, yang dalam prosesnya sangat menyakitkan. Ini karena begitu kuatnya garis keturunan Temon. Sekarang teman hewan Temon hanya binatang buas biasa dengan fisik yang lemah, jadi memerlukan buah panjang umur untuk memperkuat fisik. Karena Temon tidak punya ramuan regenerasi, maka Temon menggunakan kekuatan elemen cahayanya yang dia terima dari Putri Laura. Sekarang cuman ada 2 buah panjang umur, milik si belang Raja Harimau dan Simba Raja Singa, dan mereka bersedia untuk mencobanya. Temon berhasil meningkatkan kekuatan si belang dan Simba. Sekarang mereka adalah monster, dengan bakat bawaan bisa menjadi raksasa berelemen api. Simba menerjang keribuan pasukan putra mahkota porak-poranda. Tak ketinggalan si belang meloncat dan menjatuhkan dirinya di pusat kerumunan pasukan, dan terjadi ledakan keras. Tak lama ribuan pasukan putra mahkota dibereskan, walau dalam prosesnya tidak ada yang meninggal, tapi mereka luka parah. Jalankan misi kedua. Serang sarang musuh. Cabut rumput sampai akarnya. Rencana kedua Temon adalah serangan dari udara. Temon memanggil sekawanan burung. Oh tidak, Temon memanggil jutaan dari berbagai burung, yang menjadikan siang seolah malam. Karena sinar matahari tertutup jutaan burung, seolah terjadi gerhana matahari. Dan setiap burung membawa batu. Batu-batu itu menghujani istana putra mahkota. Tak sengaja menimbulkan kebakaran hebat di istana. Selanjutnya adalah mengambil upah kita karena kita udah bekerja keras. Astaga,
Di situasi seperti ini, Temon masih tidak melupakan uang. Ada tikus, dan jumlahnya tidak sedikit pula, jutaan mungkin lebih. Ini adalah gudang harta karun kerajaan. Jutaan tikus memasuki tempat ini, merampok dan menguras isinya, tak tersisa. Luar biasa, sepertinya kerja keras kita membuahkan hasil yang lumayan. Peristiwa kebakaran istana dan penjarahan harta di gudang kerajaan sudah terdengar sampai telinga sang raja yang sedang berperang di perbatasan. Sang raja bergegas kembali ke istana untuk mencari tahu apa yang terjadi yang sebenarnya. Sang raja bertindak sangat hati-hati dan memerintahkan untuk menyelidiki secara menyeluruh. Saat ini Temon pulang ke desa. Apa yang terjadi setelah sang raja tahu semua peristiwa ini ada hubungannya dengan dia? Halo teman-teman, jangan lupa subscribe ya, like dan komen, dan ikuti terus petualangan Temon.